Sejumlah siswi dan oknum guru yang menghukum siswa. Kasus tabungan murid yang raib digunakan oleh oknum guru kembali. Kalau kita tadi lihat video ini, Persa terkait dengan kasus dari kasus-kasus tersebut ternyata menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat karena hal tersebut merupakan tindakan seorang guru terhadap peserta didik. Sebagai pendidik, tentu saja ketika kita bertindak tidak hanya dilihat dari niat baiknya saja, tetapi harus sesuai dengan kode etik serta etika profesi yang kita pegang teguh. Oleh karena itu, pada video ini kita akan membahas satu kasus melalui perspektif kode etik guru untuk memahami bagaimana seharusnya kita bertindak saat dihadapkan dengan suatu permasalahan di lingkungan sekolah. Sebelum kita menganalisis kasus-kasus tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan etika dan kode etik guru. Pemahaman ini penting karena akan menjadi dasar dalam menilai apakah suatu tindakan itu sudah sesuai atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip profesi keguruan. Secara umum, etika adalah seperangkat nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam bersikap dan bertindak. Etika membantu seseorang menentukan mana yang baik dan mana yang kurang tepat untuk dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam menjalankan profesinya. Dalam profesi keguruan, etika diwujudkan dalam bentuk kode etik guru. Kode etik guru merupakan pedoman moral dan profesional yang mengatur sikap, perilaku, serta tanggung jawab guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Kode etik ini bertujuan menjaga martabat profesi guru, melindungi hak peserta didik, dan menciptakan hubungan yang sehat antara guru, peserta didik, orang tua, maupun masyarakat. Setelah kita memahami apa itu kode etik serta etika profesi guru, mari kita bahas salah satu kasus video yang terjadi di daerah Kabupaten Garut. Diketahui seorang guru BK di SMKN 2 Garut memotong para rambut siswi-siswinya yang diketahui mewarnai rambutnya. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk dari penegakan aturan sekolah terkait tata tertib peserta didik. Pada video ini bisa kita lihat banyak para siswi-siswi yang sedang menangis yang diakibatkan oleh salah seorang guru BK di SMKN 2 Garut. Jika dilihat dari tujuannya, memang guru ini bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan dan memastikan peserta didik mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Namun, dalam perspektif etika profesi guru yang diperlukan atau yang harus diperhatikan bukan hanya tujuan dari tindakan tersebut, tetapi juga cara yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Karena kalau kita lihat dari kasus ini, hal tersebut menjadi trauma bagi siswi di SMK tersebut, yang mana privasi mereka merasa dilanggar karena yang memakai hijab pun ternyata kerazia oleh guru BK tersebut. Penanganan kasus ini sampai kepada Kang Deddy Mulyadi, yaitu seorang gubernur Jawa Barat yang langsung menangani kasus tersebut dengan memberikan suatu perawatan untuk para siswa-siswi yang kerazia, yaitu dengan memberikan fasilitas ke salon untuk memperbaiki rambutnya agar lebih percaya diri. Mari kita lihat kode etik guru, di mana kode etik guru ini pendidik dituntut bertindak secara profesional, bijaksana, serta mengutamakan kepentingan dan perkembangan peserta didik. Guru juga diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan melalui pendekatan yang mendidik dan tidak menimbulkan dampak psikologis yang merugikan.
Kalau kita lihat kasus yang kita tadi bahas, itu menimbulkan dampak trauma bagi peserta didiknya. Hal tersebut berarti bertentangan dengan kode etik guru. Nah, ternyata ada pendekatan yang bisa mendidik. Yang pertama yaitu berdialog dengan peserta didik. Bagaimana kita berkomunikasi baik dengan peserta didik mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan atau mengenai tata tertib yang ada di sekolah. Setelah itu, lakukan pembinaan kepada peserta didik yang memang sekiranya sulit ketika diajak berkomunikasi. Setelah itu tumbuhkanlah rasa empati, memahami peserta didik dengan berbagai kondisinya. Setelah itu baru munculkan solusi bagaimana untuk menangani permasalahan tersebut. Untuk menghindari dampak psikologis yang negatif bagi peserta didik. Karena guru bukan hanya mengajar, tetapi juga membimbing dengan hati, bertanggung jawab dengan etika, dan mendidik untuk masa depan. Seorang pendidik pun harus tahu dan harus paham, serta harus menggunakan prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman, sikap, ucapan, dan tindakan guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Yang pertama, yaitu guru terhadap peserta didik. Prinsip pertama adalah guru terhadap peserta didik. Guru wajib menghormati martabat dan hak-hak peserta didik tanpa membedakan latar belakang, kemampuan, maupun kondisi sosial mereka. Guru juga bertanggung jawab melindungi peserta didik dari tindakan yang dapat merugikan perkembangan fisik maupun psikologisnya. Dalam menjalankan tugasnya, guru harus membimbing peserta didik dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab. Selain itu, yang kedua, guru terhadap profesi. Prinsip kedua adalah guru terhadap profesinya. Seorang guru harus melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Guru juga dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar kualitas pembelajarannya semakin baik. Selain itu, guru juga harus menjaga nama baik profesinya dan bertanggung jawab atas setiap tindakan maupun keputusan yang diambil. Yang ketiga ada guru terhadap sesama guru. Di lingkungan pendidikan, guru harus saling menghormati, bekerja sama, dan mendukung satu sama lain. Hubungan yang baik antar guru itu akan menciptakan lingkungan kerja yang positif serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya, guru terhadap orang tua dan masyarakat. Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat. Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, guru perlu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua serta membangun kerjasama yang positif demi mendukung perkembangan peserta didik. Yang kelima ada guru terhadap diri sendiri. Prinsip berikutnya yaitu guru terhadap dirinya. Guru harus memiliki sikap yang jujur, disiplin, serta konsisten. Yang keenam ada guru dalam melaksanakan tugas. Dalam melaksanakan tugas, guru dituntut untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara profesional. Yang selanjutnya itu guru sebagai teladan. Guru tidak hanya bertugas sebagai pengajar, tetapi juga menjadi teladan bagi peserta didik, baik dari sikap, ucapan, maupun tindakan, di mana guru akan digugu dan ditiru, menjadi contoh bagi setiap peserta didiknya. Oleh karena itu, guru harus menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta akhlak yang baik. Dan yang terakhir, guru dalam mengambil keputusan.
Prinsip terakhir adalah guru dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan peserta didik, nilai-nilai etika, serta dampak yang mungkin akan muncul. Guru perlu bersikap bijaksana, objektif, dan tidak bertindak berdasarkan emosi agar keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didiknya dan tidak menimbulkan hal-hal yang di luar keinginan semua orang atau yang merugikan bagi perkembangan peserta didiknya. Lantas, ketika seorang pendidik atau seorang guru memahami dan menerapkan kode etiknya di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah, akankah muncul hal-hal yang dapat merugikan, baik merugikan peserta didik, guru, maupun sekolah tersebut? Sepertinya tidak. Pada akhirnya, kode etik bukan hanya sekedar aturan yang harus dipatuhi, tetapi merupakan pedoman moral yang membantu guru mengambil keputusan secara bijaksana. Setiap tindakan guru, sekecil apapun, dapat memberikan dampak yang besar bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik, kita harus belajar untuk bersikap profesional, mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan, serta selalu mengutamakan kepentingan dan perkembangan peserta didik dalam setiap keputusan yang kita ambil.